Filipi pasal 4:6. Ya. Kita baca 2-3 ya. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ya, puji Tuhan. Tema firman Tuhan, jangan khawatir. Amin. Ya, puji Tuhan. Kenapa kenapa manusia khawatir? Karena tidak punya pegangan hidup sebenarnya, ya, karena tidak punya pengharapan, ya. Nah, kenapa orang percaya khawatir? Karena tidak membawa dirinya dekat dengan Tuhan. Ya, sebenarnya simpel. Ya, kita tahu bahwa Tuhan kita, Dia Tuhan yang maha segala-galanya. Amin. Dia Tuhan yang berkuasa, ya, atas apapun, atas dunia ini, atas bangsa-bangsa, atas peristiwa-peristiwa yang ada, ya, atas tahun-tahun, atas masa-masa, atas segala apapun, Tuhan kita yang berkuasa. Puji Tuhan. Bahkan Tuhan kita yang berkuasa yang memanjangkan hidup kita. Amin. Tuhan kita yang berkuasa memanjangkan masa hidup kita. Ya, di dalam Alkitab ada Raja Hizkia, ya, sudah sakit berat, dan tabib berkata bahwa engkau pasti mati, ya. Tetapi, ya, Raja Hizkia ini dia membawa dirinya dekat kepada Tuhan, sehingga masa hidupnya diperpanjang lagi. Amin, perpanjang lagi. Nah, ya, puji Tuhan. Sadrak, Mesak, dan Abednego mereka ditangkap dan diikat, ya. Mereka tidak khawatir, mereka tidak takut. Kenapa? Karena mereka merasa dekat dengan Tuhan. Mereka merasa dekat dengan Tuhan, ya. Mereka diultimatum, kalau nggak mau menyembah patung, kalau nggak mau menyembah dewaku, kamu akan dibuang dalam perapian, dan tidak ada dewa manapun yang bisa menyelamatkan kamu. Itu kata, ya, Raja Nebukadnezar, raja yang tidak percaya kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Tapi Sadrak, Mesak, Abednego, kalau Tuhan kami mampu menyelamatkan kami, ya, kami tidak mau menyembah patungmu. Dan kalaupun mampu, ya, puji Tuhan. Ya, jadi kalau tidak mampu, nggak mau menyembah patung. Kan hebat itu kepercayaannya. Jadi rasa percaya diri bahwa dirinya dekat dengan Tuhan, yakin bahwa Tuhan tolong dia tidak khawatir, dia tidak bimbang. Nah, kuat. Nah, betul, dibuang dalam perapian. Tapi apakah benar seperti yang dikatakan Nebukadnezar, nggak ada kuasa yang bisa, nggak ada dewa yang bisa menolong dia? Tidak. Itu kan kata orang yang nggak percaya sama Tuhan. Jadi sebenarnya bahwa orang percaya itu harus beda kata-katanya dengan orang tidak percaya. Amin. Harus beda keyakinannya, imannya, pengharapannya. Ya, pengharapannya. Jadi pengharapan orang percaya itu Tuhan pencipta langit dan bumi. Dia Tuhan kita berkuasa. Dia hidup. Dia bukan Tuhan yang mati. Di dalam Alkitab, ya, Tuhan kan sudah ngomong bahwa nggak boleh kau membuat patung yang menyeru apapun. Tapi kan bangsa-bangsa lain kan membuat patung. Betul tidak? Mereka membuat patung, termasuk, ya, orang Palestina, bangsa Palestina waktu itu. Ya, satu peristiwa bahwa, ya, patungnya orang Palestina, dewanya orang Palestina itu, patungnya itu terjatuh. Ya, terjatuh. Karena apa? Karena baik Allah ada di situ. Dirampas oleh orang Palestina dari Israel. Jadi baik Allah, tabut Tuhan, orangnya tabut Tuhan Israel yang bersegi 4 itu, yang ada lambang malaikat itu, yang di dalamnya isinya, ya, firman Tuhan, tongkat Harun yang berbunga, dan apa? Satu lagi, roti mana di dalamnya ada itu kan.
Itu isinya di dalam tabut itu. Lalu dirampas oleh bangsa Filistin, dibawa ke tempat peribadatannya. Dibawa. Nah, di tempat peribadatannya orang Filistin ada patung, namanya Dagon. Nah, sewaktu para imamnya orang Palestina masuk, pagi-pagi dilihat, loh, sudah terjatuh itu kepalanya Dagonnya ini, patungnya ini. Sudah terjatuh. Nah, diganti lagi, besoknya terjatuh lagi. Lalu orang Palestina katakan, wah, kita tidak kuat melawan Tuhannya orang Israel ini. Amin. Luar biasa. Bahwa Dagon kita, Allahnya kita, enggak mampu. Elia pernah berdoa bahwa Elia diperhadapkan kepada satu masa yang sulit sebenarnya, di mana waktu itu orang Israel sebagian meninggalkan Tuhan, sebagian, tapi sebagian tetap percaya kepada Tuhan. Nah, orang Israel yang sebagian meninggalkan Tuhan, mereka menyembah dewa, menyembah patung, menyembah patung. Lalu Elia marah-marah kepada mereka. Kalau memang Tuhanmu itu Tuhan yang sanggup menolong kamu, buktikan sekarang. Ya kan? Buktikan sekarang. Kita adakan pembuktian apakah Tuhanmu itu mampu menolong kamu dan menjawab doamu. Betul. Lalu orang-orang Israel yang sudah menyimpang dari firman Tuhan, mereka menyembah dewa, mereka menyembah patung ini, mereka disebutkan duluan. Mereka berdoa, mereka bercingkrak-cingkrak, menyampaikan permohonan doanya supaya mereka dijawab doanya. Elia mengejek. Ini Bapak Ibu Loh, mungkin Tuhanmu itu sedang merenung, sedang bepergian. Panggil lebih keras lagi. Mereka lebih kencang lagi. Doanya lebih semangat lagi. Mungkin Tuhanmu itu sedang tertidur. Kencang lagi doanya. Sampai mereka bercingkrak-cingkrak sampai mereka kesurupan, nggak ada yang menjawab. Jadi anak Tuhan, bahwa kenapa orang khawatir? Karena tidak kurang percaya, lalu karena tidak dekat dengan Tuhan. Nah, jadi anak Tuhan, bahwa ayat yang kita baca ini, firman Tuhan kita baca ini, saya katakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Amin. Jadi kita orang percaya tidak boleh khawatir. Kenapa kita tidak boleh khawatir? Karena kita punya Tuhan. Kalau kita tidak punya Tuhan, karenamu. Kau emang khawatir karenamu. Memang kau tidak percaya Tuhan, kan gitu. Tapi kita ini punya Tuhan. Siapa Tuhan kita? Yesus. Nggak ada juru selamat yang lain di dunia ini selain Yesus. Amin. Nggak ada. Cari dari ujung langit yang satu sampai ke ujung langit yang lain. Sampai ke ujung bumi yang satu ke ujung bumi yang lain. Cari kalau ada namanya juru selamat yang bisa menyelamatkan selain Yesus. Jadi anak Tuhan, bahwa kita punya Tuhan yang hidup, satu-satunya Yesus, dia disebutkan juru selamat. Kita sudah diberi menjadi miliknya. Oleh karena itulah nasihat firman Tuhan kepadanya, sebenarnya Rasul Paulus menyampaikan kepada jemaat di Filipi. Jemaat di Filipi ini sama seperti kita, Paulus katakan, jemaat di Filipi, kowe jangan khawatir. Kowe kan sudah punya Tuhan. Kamu ini punya Tuhan. Kamu ini punya Tuhan. Kamu ini punya penolong. Kamu ini sudah menjadi anak Tuhan. Jangan kamu khawatir. Itulah yang bisa dikatakan oleh Rasul Paulus. Jadi sama juga kepada kita pagi hari ini. Pesan Tuhan kepada kita. Kita tidak boleh khawatir. Amin. Nah, kenapa tidak boleh khawatir? Karena kalaupun kita khawatir,
tidak bisa menambahkan ya masa-masa hidup kita atau jalan hidup kita sehasta pun. Coba kita lihat itu ayatnya di dalam Matius pasal Matius pasal yang ke-6 ya. Matius pasal 6 ayat 27. Jadi kalau kita khawatir nggak ada gunanya. Karena tidak bisa menambah ya jalan hidup kita sehasta pun. Sama-sama kita baca ya, Matius pasal 6 ayat 27. 2, 3 ya. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta jalan pada jalan hidupnya? Amin. Saya katakan, coba ya. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Nah, orang yang khawatir itu biasa stres loh. Stres, bisa gila. Betul ya? Segila. Teman saya di mana di Gading itu pasiennya tambah banyak tuh. Ada orang Kristen juga karena di Pampang di situ. Nama ini Joko, orang Kristen, tapi stres. Ya. Banyak pasiennya orang Kristen. Jadi kalaupun kita khawatir, bukannya menambah jalan hidup kita, bukannya menambah kita ya rezeki, tapi justru membuat kita stres, justru membuat kita kesehatan kita terganggu. Ya, jadi itulah sebabnya kita orang percaya tidak boleh khawatir. Amin. Coba kita katakan kepada diri saya tidak boleh khawatir. 2, 3 ya. Saya tidak boleh khawatir. Ya, amin. Nah, kita tidak boleh khawatir. Orang yang tidak khawatir, dia yakin akan Tuhannya. Dia percaya akan Tuhannya 100%. Nah, itu dia. Ya. Nah, coba kita baca di dalam Mazmur pasal 62 ayat 2. Bagaimana supaya kita tidak khawatir? Kita lihat di sana. Nah, ini ya, Mazmur pasal 62 ayat 2. Sama-sama kita baca. 2, 3 ya. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Amin. Jadi saya katakan, Daud ini berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dekat Allah saja, jadi tidak ada yang lain. Uangmu banyak, tapi nggak dekat dengan Tuhan, bisa khawatir. Betul ya? Bisa. Ya, terbukti banyak bank yang menipu. Iya kan? Karyawannya ya mengambil rekeningnya, dicolong uangnya. Nah, puji Tuhan. Tapi kalau kita dekat dengan Tuhan, disebutkan hati kita tenang. Bukankah hati yang tenang ini kita butuhkan dalam hidup ini? Dalam bekerja. Amin. Dalam bekerja, hati yang tenang ini kita butuhkan. Belajar, hati yang tenang ini perlu kita butuhkan. Dalam berkeluarga, hati yang tenang ini perlu kita butuhkan. Dalam keluarga, ya, bukannya setiap pagi ribut, ya kan? Nah, jadi orang yang nggak dekat dengan Tuhan itu pasti khawatir, karena nggak punya pengharapan. Tapi pesan firman Tuhan pagi hari kepada kita, kalau kita dekat dengan Tuhan, maka hati kita tenang. Amin. Hati kita tenang karena kita dekat dengan Tuhan. Coba kita lihat contohnya di dalam Daniel ya. Kita lihat di dalam kitab Daniel. Saya sudah catat. Ini. Daniel pasal bentar. Daniel pasal lupa. Tulisannya lupa ini. Daniel, Matius. Ya, 1 Petrus
Atau kita buka dulu 1 Petrus pasal 5. 1 Petrus pasal 5, ya. Satu Petrus pasal 5. 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-7. Ya, ayat yang ke-7. Sama-sama kita baca. Ayat 7. Lalu, ya, kita baca. 2, 3 ya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Amin. Nah, ini pesan firman Tuhan disampaikan oleh Rasul Petrus. Petrus ini seorang rasul yang waktu itu ya bersama-sama dengan Yesus. Ya, sejak dia dipanggil menjadi murid Tuhan, dia bersama dengan Yesus. Sejak Yesus pun naik ke surga, dia juga menyaksikan. Maka dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu. Bahkan dia ditangkap, disalib mati, kepala ke bawah, kaki ke atas. Dia tidak khawatir itu. Amin. Amin ya. Dia ditangkap, dia disalibkan, tapi kepala ke bawah, kaki ke atas. Dia tidak khawatir. Karena dia merasa kalau dia begitu mati, begitu dia disalib mati, saat itu juga kan rohnya udah berpindah ke Firdaus. Amin. Berpindah. Jadi penderitaan tidak mengalami lagi. Tapi kalau orang yang mati disalib, mati dalam dosa, disalib, kan ada kan penjahat-penjahat itu kan ditembak, ya kan, tembak, dihukum mati tau. Nah, begitu dia ditembak mati, rohnya berpindah ke alam neraka. Ya kan? Pernah kan Bapak Ibu dengar di televisi tau? Penjahat-penjahat ditembak mati kan? Misalkan gembong narkoba, gembong teroris, karena betul-betul sudah tidak terampuni, tembak mati. Nah, jadi begitu dia ditembak mati, rohnya berpindah ke alam neraka. Tapi Petrus ini begitu dia disalib mati, rohnya berpindah ke alam Firdaus. Amin. Firdaus. Nah, jadi anak Tuhan bisa dikatakan bahwa serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Kata ia itu siapa? Tuhan yang memelihara hidup kita. Tuhan yang memelihara hidup kita. Coba kita katakan, Tuhan yang memelihara hidup saya. 2, 3 ya. Tuhan yang memelihara hidup saya. Nah, masa depan kita, apapun, tentu kita punya kewajiban. Betul ya? Kita bekerja, ya. Kita menjaga kesehatan kita. Ya, supaya apa? Supaya ya tubuh kita ini sehat. Kita kan punya kewajiban. Ya, puji Tuhan. Lalu kita baca satu ayat lagi, Ibrani pasal 13 ayat 5. Ini. Ibrani pasal 13. Akhirnya nanti kita lihat. Oh ya, di sini ya. Di bagian kedua nanti kita lihat ya. Sama-sama kita baca. 2, 3 ya. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Wow. Ini jaminan Tuhan kepada kita. Amin. Sehingga kita tidak khawatir. Coba kita katakan, Tuhan sekali-kali tidak akan membiarkan saya. 2, 3 ya. Tuhan sekali-kali tidak akan membiarkan saya. Yang kedua, Tuhan sekali-kali tidak akan meninggalkan saya. 2, 3 ya. Tuhan sekali-kali tidak akan meninggalkan saya. Amin ya. Wah, luar biasa. Lah, kalau ini terekam di dalam memori kita, masih ada khawatir enggak? Amin. Terekam dalam memori kita. Kan firman Tuhan katakan, renungkanlah firman Tuhan siang dan malam. Nah, ini kita renungkan. Ya, puji Tuhan.
siang dan malam. Tapi kalau anak saya, dia melek tuh siang malam. Makanya sampai gini. Bahkan dia tertidur gini, tangannya gini. Iya saya. Ini perlu kita doakan ini. Jadi Bapak Ibu doakan ini Setia ya. Namanya Setia. Amin. Iya, anak pendeta itu perlu didoakan. Loh, banyak loh anak pendeta uraan. Ya kan? Nggak jadi berkat. Nah, jadi supaya Hizkia ini ya dipakai Tuhan, hidupnya jadi berkat. Amin. Nah, kita saling mendoakan. Anak-anak kita doakan. Betul ya? Anak kita doakan. Karena siapa tahu orang tua mau anak kita berantakan, kan kita tidak mau. Maka kita sebagai orang tua, sebagai imam, kita doakan. Tapi tidak cukup hanya doa, kita beri juga teladan, contoh. Betul ya? Berikan contoh. Nah, kalau kita orang tuanya merokok, anak kita merokok, kita ngomong, "His, jangan merokok." Papi aja merokok katanya, dia akan semprot saya. Betul kan? Iya. Tapi kalau saya nggak merokok, saya bilang, "His, kamu jangan merokok." Nah, dia bisa saksikan papanya yang merokok. Puji Tuhan. Betul ya? Jadi apa teladan? Jadi anak Tuhan bahwa yang membuat kita tidak khawatir karena Tuhan tidak sekali-kali membiarkan kita. Lalu yang kedua juga Tuhan sekali-kali tidak akan meninggalkan kita. Puji Tuhan. Sekarang bagian kedua kita lihat. Saya dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Jadi tentang apapun itu ya, tentang apapun. Kesehatan, masa depan. Ya, tentu kita bekerja. Betul ya, bekerja. Kesehatan kita jaga. Ya, di lingkungan saya ini, tetangga saya ini sudah banyak nggak merokok. Ya, sudah paling tinggal berapa orang. Kenapa? Karena dulu ada perokok besar, lalu sakit jantung, bawa ke rumah sakit, jantungnya delay. Akhirnya dokter katakan jangan merokok, tidak merokok lagi. Nah, puji Tuhan. Jadi artinya bahwa ya kalau kita ya percaya kepada Tuhan, kita bawa hidup kita dekat dengan Tuhan, kita pegang firman Tuhan, maka kita tidak akan khawatir tentang apapun juga. Kesehatan kita, apapun itu, Tuhan menjamin hidup kita. Puji Tuhan. Nah, sekarang yang kedua, saya katakan janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Jadi kita menyatakan dalam segala hal apa keinginan kita. Keinginan saya punya gereja. Saya bisa yang membawa banyak jiwa kepada Tuhan. Amin. Itu aja keinginan saya. Saya bisa jadi berkat